Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru peserta Pretest PPG Guru SD khususnya guru kelas. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang upaya pemajuan HAM di Indonesia. Nah, pembahasan yang kita bahas ini saya sesuaikan dengan kisi-kisi terbaru soal Pretest PPG Guru SD tahun 2022. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan kisi-kisi ini, silahkan bisa di-download di ppg.kemdikbud.go.id. Baik, langsung saja kita lihat kisi-kisi yang akan kita bahas mengenai upaya pemajuan HAM di Indonesia. Di kisi-kisi disebutkan bahwa diberikan sebuah informasi, peserta dapat menentukan upaya pemajuan HAM di Indonesia dalam bidang produk hukum, lembaga negara, dan lembaga swadaya masyarakat. Nanti ada di bidang produk hukum, lembaga negara, dan lembaga swadaya masyarakat. Oke. Baik, sekarang kita akan membahas dulu tentang upaya pemajuan HAM di Indonesia. Indonesia yang memiliki dasar negara Pancasila dan hukum dasar Undang-Undang Dasar 1945 tentu menjadikan keduanya sebagai patokan menangani penegakan HAM. Berikut ini 3 upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam menegakkan HAM. Yang pertama adalah pembentukan Komnas HAM. Menurut situs resmi Komnas HAM, lembaga ini memiliki status yang setingkat dengan lembaga-lembaga negara lain di Indonesia. Fungsi lembaga yang dibentuk pada 7 Juni 1993 ini adalah melakukan penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi terkait masalah HAM. Nah, jadi di sini Komnas HAM itu memiliki upaya dalam pemajuan HAM di Indonesia dengan cara melakukan penelitian, melakukan penyuluhan, pemantauan, dan mediasi terkait masalah HAM yang ada di Indonesia. Oke, berikutnya yang kedua, pembentukan pengadilan HAM. Pembentukan pengadilan HAM seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000, terdapat pengadilan HAM yang terbentuk untuk mengadili para pelanggar HAM. Lengkapnya, pengadilan yang satu ini khusus menangani kasus pelanggaran HAM, mulai dari masalah antar individu hingga masyarakat luas. Pengadilan ini diberikan tugas dan wewenang untuk memeriksa serta memutuskan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia maupun di luar wilayah negara. Dengan adanya pengadilan HAM, penegakan kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman terkait HAM pun diusahakan bisa berjalan. Nah, melalui pembentukan pengadilan HAM ini, diharapkan adanya kemajuan HAM untuk melindungi orang-orang untuk mendapatkan hak asasinya. Fungsinya juga ini untuk mengadili para pelanggar HAM yang ada di Indonesia maupun di luar wilayah negara. Sekarang kita akan bahas mengenai pembentukan instrumen HAM. Instrumen HAM meliputi alat-alat yang digunakan untuk melindungi dan menegakkan HAM. Di antaranya adalah lembaga Komnas HAM serta peraturan-peraturan tentang HAM. Peraturan ini ternyata diciptakan agar jaminan hukum dan arahan proses penegakan HAM bisa berjalan dengan baik. Berikut ini beberapa aturan yang dibuat untuk mengatur perihal HAM di Indonesia. 1. Terdapat penambahan bab 10A tentang HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945, dikeluarkannya ketetapan MPR melalui TAP MPR nomor 17 MPR 1998 perihal HAM dalam sidang istimewa MPR 1998. Yang ketiga, Piagam HAM Indonesia ditetapkan pada 1998. Yang keempat, dibuatnya Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1998 yang dilanjutkan dengan keluarnya Perpu dalam 1 tahun 1999 mengenai pengadilan HAM. Yang kelima, setelah itu ditetapkan lagi menjadi sebuah aturan dalam Undang-Undang RI
Nomor 26 Tahun 2000 perihal pengadilan HAM. Yang keenam, perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak ditetapkan dalam beberapa undang-undang Republik Indonesia, di antaranya nomor 3 tahun 1995, nomor 23 tahun 2022, nomor 11 tahun 2012, pemberlakuan instrumen HAM internasional yang selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945. Isu yang dibawa terkait hak politik perempuan, penghapusan diskriminasi perempuan, konvensi hak anak, dan beberapa hal lain yang terkait dengan kemanusiaan. Oke, teks ini dapat didapatkan di tirto.id. Sekarang kita akan langsung saja ke soal-soal yang perlu kita akan bahas. Yang terkait dengan upaya pemajuan HAM di Indonesia. Salah satu upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia adalah dibuatnya peraturan perundang-undangan tentang HAM yang diatur dalam A. Kepres nomor 181 tahun 1998, B. Undang-Undang nomor 26 tahun 2000, C. Kepres nomor 129 tahun 1998, D. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999, E. Undang-Undang nomor 5 tahun 1998. Nah, berdasarkan yang kita pelajari tadi, manakah jawaban yang benar? Yaitu jawaban yang D. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Berikutnya, pemerintah Indonesia terus berupaya memajukan HAM. Berikut yang bukan upaya pemajuan HAM yaitu apakah A. Pembentukan pengadilan HAM, B. Pembentukan Komnas HAM, C. Pembentukan instrumen HAM, yang D. Pembentukan KPI. Manakah yang bukan? Yang bukan adalah yang D, yaitu pembentukan KPI. Berikutnya, soal yang ketiga, Piagam HAM Indonesia ditetapkan pada 1998 adalah termasuk upaya Indonesia memajukan HAM. Upaya tersebut masuk ke dalam apakah pembentukan pengadilan HAM, apakah pembentukan instrumen HAM, apakah pembentukan Ormas HAM, atau pembentukan Komnas HAM. Manakah yang benar? Jawaban yang benar adalah yang B, yaitu pembentukan instrumen HAM. Soal berikutnya, melakukan penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi terkait masalah HAM merupakan fungsi dari, nah kalau Bapak Ibu ingat tadi, termasuk fungsi apakah Komnas HAM, Pengadilan HAM, Instrumen HAM, atau Ormas HAM? Kira-kira jawaban yang benar adalah Komnas HAM. Baik, ini soal terakhir ya. Tugas dan wewenang untuk memeriksa serta memutuskan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia maupun di luar wilayah negara merupakan fungsi dari. Nah, di sini yang memiliki wewenang dan tugas untuk memeriksa, memutuskan kasus pelanggaran HAM. Itu apakah Komnas HAM, Pengadilan HAM, Instrumen HAM, atau Ormas HAM? Yang benar adalah Pengadilan HAM. Baik Bapak Ibu, itu saja merupakan pembahasan kita mengenai kisi-kisi pretest PPG. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi terbaru atau ilmu-ilmu terbaru mengenai pretest PPG, silahkan di-subscribe channel ini, kemudian like video-video yang Anda tonton di channel saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.